Nama Hilda Aulia, NPM 18060052 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Di sini saya membuat video untuk memenuhi kuis 2 mata kuliah pembelajaran tematik SD. Konsep pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Karena peserta didik dalam memahami berbagai konsep yang mereka pelajari selalu melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dikuasainya. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu berawal dari tema yang telah dipilih atau dikembangkan oleh guru yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran tematik ini tampak lebih menekankan pada tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran yang lebih diutamakan pada makna belajar dan keterkaitan berbagai konsep mata pelajaran. Keterlibatan peserta didik dalam belajar lebih diprioritaskan dan pembelajaran yang bertujuan mengaktifkan peserta didik, memberikan pengalaman langsung, serta tidak tampak adanya pemisahan antara mata pelajaran satu dengan lainnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa harus ada perubahan penilaian dalam pendidikan dari penilaian tradisional ke penilaian autentik, dan seberapa pentingkah penilaian autentik dilakukan dalam menilai hasil belajar? Jadi, yang pertama, penilaian autentik karena tuntutan kurikulum 2013. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dan mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, kajian keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah. Yang kedua, penilaian autentik karena pembelajaran harus autentik. Penilaian autentik mengharuskan pembelajaran autentik yang mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam kenyataannya di luar sekolah. Penilaian autentik terdiri dari berbagai teknik penilaian. Pertama, pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Kedua, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Ketiga, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Dalam pembelajaran autentik, peserta didik diminta mengumpulkan informasi dengan pendekatan saintifik, memahami aneka fenomena atau gejala dan hubungannya satu sama lain secara mendalam, serta mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata yang ada di luar sekolah. Penilaian autentik mendorong peserta didik mengkonstruksi, mengorganisasikan, menganalisis, mensintesis, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi untuk kemudian mengubahnya menjadi pengetahuan baru. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Dalam pembelajaran saintifik diharapkan tercipta kondisi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mencari tahu informasi dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Pembelajaran yang melibatkan pendekatan saintifik akan melibatkan keterampilan proses seperti kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk pengajuan hipotesis atau pengumpulan data. Menurut Sani, metode ilmiah pada umumnya dilandasi dengan pemaparan data. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang mendasari adanya perubahan kurikulum 2013?
Kurikulum tingkat satuan pendidikan segera diganti dengan kurikulum baru yang akan mulai diterapkan tahun 2014. Dalam perubahan kurikulum tersebut, khusus untuk jenjang sekolah dasar, mengalami banyak perubahan standar isi kurikulum. Di SD akan diterapkan sistem pembelajaran berbasis tematik integratif. Banyak yang mempertanyakan dengan sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan perubahan kurikulum. Yang mendasari perubahan kurikulum yaitu untuk menjawab tantangan zaman yang telah berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Alasan lain dilakukan perubahan kurikulum adalah kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, sehingga malah membuat terbebani. Perubahan kurikulum ini juga melihat kondisi yang ada selama beberapa tahun ini. KTSP yang memberi keluasaan terhadap guru membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata tak berjalan mulus. Untuk tingkat SD terjadi perubahan yang cukup besar. Di SD yang dulunya ada 10 mata pelajaran dikurangi menjadi 6 mata pelajaran, yaitu 4 mata pelajaran utama, PKN, Agama, Bahasa Indonesia, dan Matematika, dan 2 mata pelajaran muatan lokal, Seni Budaya, dan Penjas. Pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu dalam pembelajaran? Yang pertama yaitu pemetaan standar kompetensi dasar dan indikator di dalam tema. Yang kedua, tahap persiapan menetapkan jaringan tema. Selanjutnya, penyusunan silabus, dan yang terakhir yaitu penyusunan RPP.